Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera sudah memasuki tahap tanggap darurat dan pemulihan. Pada saat yang sama, pemerintah dan sejumlah pihak mulai mengkalkulasi dampak bencana banjir Sumatera dari berbagai sektor. Dari sektor keuangan, dua asosiasi memprediksi klaim asuransi jiwa dan umum akibat banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1 triliun rupiah. Data tersebut didasarkan pada hitungan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI yang memperkirakan jumlah klaim sebesar 50 hingga 100 miliar rupiah, serta Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI yang menaksir total klaim sebesar 770 miliar rupiah untuk lini properti dan 44 miliar rupiah untuk kendaraan bermotor. Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tambubolon mengatakan, estimasi yang dibuat dengan memperkirakan 600 tertanggung atau yang terlindungi asuransi jiwa. Angka 600 orang itu didasarkan pada laporan korban tewas per 1 Desember 2025 yang berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun hingga 10 Desember 2025, BNPB mencatat sebanyak 969 orang tewas, 252 orang hilang, dan 5.000 orang terluka. Budi mengatakan angka estimasi tersebut merupakan asuransi jiwa yang hanya bisa dicairkan apabila tertanggung meninggal dan dana itu dapat diklaim ahli waris yang telah ditunjuk oleh tertanggung. Angka yang telah diestimasikan AAJI itu pun bisa berbeda dengan realisasi klaim di kemudian hari. Apalagi saat ini dari jumlah korban bencana alam tersebut, belum tentu semuanya memiliki asuransi jiwa yang dapat diklaim. Budi Tambubolon menuturkan saat ini persoalannya adalah nasabah yang terdampak banjir kesulitan mengajukan klaim asuransi karena dokumen-dokumen penting belum tentu selamat. Pasalnya, berkas-berkas yang ada diperlukan sebagai syarat klaim dan verifikasi oleh perusahaan asuransi. Untuk mengatasi persoalan ini, AAJI telah menerbitkan surat imbauan kepada 56 perusahaan yang menjadi anggota untuk mendorong mereka proaktif menghubungi nasabah yang terdampak bencana Sumatera. Semua perusahaan diminta mempermudah pengajuan klaim bagi nasabah yang terhalang karena dokumen hilang atau rusak akibat banjir. Ketua AAUI, Budi Herawan menyampaikan bahwa perusahaan asuransi umum saat ini masih terus mendata dan memverifikasi pengajuan klaim akibat banjir Sumatera. Estimasi awal nilai klaim pada lini properti dan kendaraan bermotor masih sementara serta dapat berubah seiring dengan pelaporan klaim lanjutan dan penilaian kerugian oleh setiap perusahaan. Analis asuransi serta arbiter Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, Irfan Raharjo, mengatakan kehilangan dokumen dan harta benda akibat banjir akan menyulitkan nasabah asuransi membuktikan kepemilikan polis asuransi. Menurut dia, cara yang bisa ditempuh perusahaan asuransi adalah membebaskan nasabah tidak menyerahkan dokumen seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau dokumen lain yang hilang tersapu banjir. Tindakan itu dikategorikan kejadian luar biasa atau peristiwa bencana besar sepanjang masih ada cara pembuktian kepemilikan polis yang aktif dan preminya telah dibayarkan. Untuk menjalankan itu, perlu ada dalil pelonggaran karena keadaan darurat dan kegentingan yang memaksa. Namun, kata Irfan, belum pernah ada aturan yang melonggarkan pengajuan klaim asuransi dalam keadaan seperti itu. Pakar asuransi Dedi Kristianto mengatakan, opsi lain yang dapat dilakukan nasabah apabila kesulitan memenuhi syarat dokumen adalah mengisi formulir daring yang tersedia pada situs web perusahaan asuransi. Selain itu, menyertakan kwitansi asli dari fasilitas kesehatan tempat dirawat yang dilegalisasi untuk pengajuan klaim asuransi kesehatan. Untuk pengajuan klaim asuransi kematian, nasabah cukup mengisi formulir klaim kematian dan menyertakan surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan beserta informasi data diri tertanggung dan ahli waris. Persyaratan akte kematian dapat dihilangkan karena kemungkinan turut hilang terbawa banjir, dan yang terakhir adalah surat pemakaman.
Dedi mengingatkan agar nasabah memastikan polis selalu aktif dan membayar premi secara berkelanjutan. Selain itu, perlu ada antisipasi jika bencana diperkirakan sudah sering terjadi atau kedatangannya dapat diprediksi seperti banjir tahunan. Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan sedang mengasesmen keringanan prosedur keuangan kepada nasabah dan debitur yang terdampak bencana Sumatera. Fokus yang dibahas adalah proses pengajuan klaim dan penggantian asuransi secara menyeluruh. Fokus kedua adalah asesmen tindak lanjut penanganan pembiayaan atau kredit terdampak bencana. Opsi pelonggaran menjadi fokus utama regulator bersama pihak lain sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran negara dalam bencana Sumatera.